saya akan tetap mengikuti Mbah Anu, Kang Anu, Kiai Anu, Bib Anu. Ngapain juga ikut kamu? Kalau ada misalnya Ustaz Taufik dapat petunjuk dari Allah, menganalisa, menemukan sesuatu, lalu disampaikan di tengah masyarakat, yang kalian lakukan itu tidak pas. Kenapa? Ini kalian selama ini tertipu. Yang kalian lakukan itu salah alamat misalnya. Kira-kira reaksi masyarakat itu seneng atau marah tuh? Kalau orang yang sudah menikmati suasana ini marah, sebab apa? Kalau pernyataan Ustaz Taufik diikuti, terbalik berdaringan gua. Walaupun yang keluar bukan itu. Argumen yang dikeluarkan adalah dari dulu juga Mbah Anu juga begitu, Syekh Anu juga begitu, Kiai Anu juga begitu. Ngapain juga dia? Terjadi hari ini? Allah bantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala nas'aluka wal ijabah ala hadhiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita seperti biasa bisa melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita hari ini akan membuka surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang dibicarakan di dalam ayat ini. Hum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka ini berbeda pendapat para ulama. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah musyrikin Arab. Sebagian mengatakan bahwa mereka itu adalah yang ada di dalam ayat sebelumnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari yang di bumi yang halal dan baik. Dan pendapat ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, tetapi nanti kita akan kembali kepada kaidah atau karakter umum Al-Quran ketika tidak menyebut satu
kelompok atau satu orang, biasanya itu memang bersifat umum. Dan yang paling penting bahwa pesan di dalam ayat itu juga ditodongkan ke kita. Itu yang penting. Wa idza qila, dan apabila dikatakan. Ini menunjukkan bahwa ada omong-omong, ada berita, sistem komunikasi kan berubah. Mungkin kalau sekarang apabila ada WA, kepada mereka apa? Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah olehmu apa yang diturunkan Allah. Ada da'i. Kan yang namanya da'i kan menyampaikan yang diturunkan Allah. Ada nabi, ada rasul yang menyampaikan pesan dari Allah. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Saya tidak mau ikuti omongan kamu, tapi kami akan mengikuti apa yang selama ini kami dapati senior-senior kami di situ. Dah, ikut yang sepuh-sepuh saja. Ini argumen yang disalahkan Allah. Kalau ada orang yang menyampaikan sebuah informasi kebenaran, dalilnya guru saya kan begitu, bapak saya juga begitu. Lah itu yang ulama gede-gede juga begitu. Ngapain juga ikut kamu? Bayangkan bahwa orang yang ngomong itu di depan kita menyampaikan sebuah hasil kajian atau mendapat petunjuk dari Allah, menemukan ilmu baru yang terbarukan. Padahal selama ini kita sudah kadung tidak seperti itu. Kira-kira kita ini jawabannya mau seperti orang-orang ini atau kita berpikir mau kekeh kanu aya atau mempertimbangkan pernyataan tadi untuk dicari kebenarannya. Kira-kira yang mana kita? Ini sudah paham ya? Ada orang datang menyampaikan pernyataan, ada petunjuk dari Allah. Allah kan memberi petunjuk bisa kepada para ulamanya, bisa kepada orang-orang soleh. Ini Mbah Samsudin ini termasuk orang yang karena banyak riyadhah, tirakat gitu istilahnya, ya dapat petunjuk juga. Itu misalnya. Saya sudah dengar dari Pak D. Lalu beliau mengatakan kepada seseorang, kepada masyarakat, ini. Nah, ini orang-orang ini tadi ya, dari dulu juga nggak ada yang kayak gitu. Nah itu.
Nah, bukan semua, tapi ada yang berbeda. Kira-kira kalau disampaikan ke kita sesuatu yang berbeda dengan kita selama ini, jawaban kita pakai bapak, guru, tradisi, atau pakai analisa. Saya akan tetap mengikuti Mbah Anu, Kang Anu, Kiai Anu, Bib Anu. Ngapain juga ikut kamu? Kok jadi kesini? Kita ngomongin dulu ya, orang dulu. Itu nanti aja, pikir sendirilah. Orang-orang Yahudi itu banyak amaliyahnya yang menyimpang dari Nabi Musa. Bahkan akidahnya. Orang-orang Nasrani yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa tidak kurang dari 500 tahun. Banyak yang menyimpang amaliyahnya, bahkan akidahnya dari yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu berapa turunan tuh? Kalau 500 tahun berapa turunan? Ada nggak kira-kira 38 nasab gitu? Nah itu kira-kira ya, sudah cukup lama mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu anaknya Allah, nasabnya ke Allah gitu loh. Jelas toh? Itu sudah syuhroh wal istifadah. Tiba-tiba datang anak muda umur baru 40 tahun kok ngomong Nabi Isa itu bin Maryam, bukan bin Allah. Kalau bagi Warokoh bin Naufal, itu pamannya Khadijah, dan sebahagian orang-orang yang memang Hanif dari awalnya, itu belum saja menyampaikan itu sudah lihat tanda-tandanya. Ini kayaknya calon Rasul ini, nanti yang bawa kebenaran. Maka apapun yang diomongkan nanti benar, moga-moga aku menangi. Ya, ternyata tidak menangi. Nunggu. Tapi yang banyak kiai-kiai Yahudi dan kiai-kiai Nasrani itu, nah, kita lihat saja ayatnya. Coba kira-kira surat Az-Zukhruf ya kalau tidak salah ya. Az-Zukhruf 23, cari Az-Zukhruf 23. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Shadaqallahul azim. Ini terjemahannya sebenarnya kurang pas. Ala ummatin, ya kan? Bukan ala dinin, tapi terjemahnya atas satu agama. Tetapi itu terjemah yang bisa kita lakukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat. Meskipun aslinya bukan begitu. Begitulah kami tidak mengutus di setiap qaryah, daerah, min nazirin,
seorang pemberi peringatan illa qala mutrafuha, kecuali mutrafun siapa? Orang-orang yang sudah menikmati fasilitas dari satu keadaan. Coba perhatikan. Yang dibicarakan Allah di sini siapa? Orang-orang yang memang sudah terlanjur terhormat, menikmati suasana. Nah, lalu diingatkan bahwa apa yang kalian lakukan selama ini itu salah. Apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Lu kami ini dari dulu mendapati bapak saya, mbah saya, ya seperti ini gitu loh. Kehidupannya kayak ini. Wa inna ala atharihim. Nah kami ini asar itu jejak, asar atau bekas peninggalan atau jejak. Kami ini hanya melanjutkan jejak langkah mereka, muqtadun, mengikuti. Kami tidak mau berubah. Ini yang sudah hidup. Nah, istilahnya apa? Amal kami ini bersanad gitu loh. Kamu tuh ngarang, kami jelas sanadnya, ini pamer sanad juga. Dan kami ngikuti mereka yang bersikap antipati terhadap pandangan orang, yang bersikap antipati bahkan memusuhi terhadap petunjuk Allah kepada orang yang datang dengan membawa sesuatu dengan yang berbeda selama ini adalah mutrofuha, tokoh-tokoh, orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, ya mungkin kalau sekarang ketua-ketua ormas, bahkan kalau kita baca ayat yang lain, pengikut-pengikut para pemberi peringatan tuh awal-awalnya tuh orang-orang apa? Aradhiluna badiyarra'i. Yang ikut para nabi di awal-awal itu orang-orang wong cilik yang pemikirannya tradisional banget gitu loh. Tapi kalau yang tokoh gede, doktor, itu banyak yang nolak. Gengsi dasare dan takut kehilangan kehormatan yang selama ini sudah mapan. Gitu loh. Kembali ke Al-Baqarah. Kira-kira ayat ini kalau dibaca hari ini, di antara kita ada yang kena nggak? Kalau ada misalnya Ustaz Taufik mendapat petunjuk dari Allah, menganalisa, menemukan sesuatu, lalu disampaikan di tengah masyarakat, yang kalian lakukan itu tidak pas. Kenapa? Ini. Kalian selama ini tertipu. Yang kalian lakukan itu salah alamat misalnya. Kira-kira reaksi masyarakat itu seneng atau marah? Tergantung. Kalau orang yang sudah menikmati suasana ini, ya toh, akan marah. Sebab apa? Kalau pernyataan Ustaz Taufik diikuti, terbalik pendaringan gua. Walaupun yang keluar bukan itu. Argumen yang dikeluarkan adalah dari dulu juga Mbah Anu juga begitu, terus Syekh Anu juga begitu, Kiai Anu juga begitu, ngapain juga dia? Terjadi hari ini? Allah bantah. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun.
apakah juga mereka akan kekeh mengikuti senior-senior mereka, guru-guru mereka, sekalipun mereka tidak mengetahui ini nih, dan selama ini menempuh jalan yang tidak benar, jadi kaget, tertutup hatinya. Ini yang kemudian oleh para ulama dijadikan dalil tidak baiknya taklid apabila sudah ada argumen. Kita tidak semua pinter ngerti dalil, tetapi dalam kebodohan kita wajib bertanya kepada yang mengerti. Ketika dalilnya sudah disampaikan, argumennya sudah dikemukakan, terima yang ada argumennya. Bukan, oh pokoknya enggak bisa. Tuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, berarti kalau begitu saya menyalahkan guru-guru saya, kiai-kiai saya, syekh-syekh saya? Tidak. Mereka bisa jadi belum tahu masalah yang ini. Apa yang mereka lakukan sudah diterima oleh Allah. Ketika mereka melakukan sesuatu kebaikan dengan keyakinan bahwa itu sebuah kebenaran, karena belum ada petunjuk dari Allah lewat orang atau lewat seorang nabi atau siapa, maka keyakinan dan amaliyah mereka sudah benar. Mana dalilnya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mengabaikan iman kamu. Coba lihat di Al-Baqarah di awal juz 2. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل الكلمة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. So, baca ayat itu kalau udah lambat malah kadang-kadang susah. Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Shadaqallahul azim. Dulu kan umat manusia kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tiap hari ngadep Baitul Maqdis. Ujug-ujug suruh pindah. Gitu loh. Kalau bahasa manusianya gini, dulu kita itu menokohkan ini gitu loh. Ujug-ujug suruh pindah nokohin ke sini. Padahal ada argumennya. Ini adalah ujian iman. Ujian kesetiaan ilmiah lah kalau bahasa gampangnya mah. Orang kan bertanya, sekarang Muhammad kami suruh pindah menghadap ke Ka'bah. Lah bapak kami kemarin yang sholatnya ngadep Baitul Maqdis bagaimana yang kemarin-kemarin? Bama kana Allah liyudhi'a imanakum. Jika itu dilakukan tulus karena iman, enggak sia-sia. Yang sudah ya sudah. Kamu ngasih duit ke sana ya sudah diterima sama Gusti Allah. Nah, kalau sekarang suruh ke sini ya enggak salah. Yang salah kalau kekeh kamu bertahan menghadap Baitul Maqdis, sudah jelas ada argumennya, perintahnya menghadap Ka'bah. Itu baru salah. Jangan ragu-ragu pindah kamu sekarang kiblatnya, jangan ke situ lagi. Tuh loh. Jelas ya? Dah, segitu aja usah panjang-panjang. Nanti kalau panjang nanti malah salah ngomong. Nah, yang salahnya itu yang kemudian dikembangkan. Baik, saya kira itu ya.
Apa tidak boleh taklid? Boleh. Boleh taklid. Yang tidak boleh itu ngeyel. Oh, ada orang mau ngasih argumen kok malah dilawan dengan sentimen. Itu yang nggak boleh. Dalilnya Mbah Kiai Anu. Mbah Kiai Anu tidak sempat mikirin masalah ini. Apa yang beliau lakukan sudah benar. Gitu loh. Nah kalau sekarang ada informasi ini, andai Mbah Kiai ada, yakin beliau juga akan mengikuti ini karena beliau cinta kebenaran. Itu. Nah itulah. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi orang Yahudi atau mau menjadi orang yang ittiba. Bahasanya di Quran sama ittiba semua. Ya kan? Nattabi'u. Ittiba juga, walaupun nanti dalam istilah fikih ada 3 kan, ada taklid, ittiba, dan ijtihad. Itu biasanya seperti itu kalau kita bicara di usul fikih atau di fikih. Ada 3 nasihatnya. An-nasu muqallidun, muttabi'un, wa mujtahidun. Itu manusia 3, ikut-ikutan. Bahasanya sama, antara muqallid dengan ittiba itu sama, artinya ikutan, mengikuti, pengikut, mengikuti, sama. Tapi ketika sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka muqallid dan mutabi dibedakan. Kalau muqallid itu ikut orang lain tanpa mengetahui dalilnya, kalau mutabi ikut orang lain tahu dalilnya. Kalau mujtahid tahu, dia ikut kebenaran karena dia tahu dalilnya sendiri. Ini sama. Makanya nanti di Quran, wattaba'tu millata abai Ibrahim. Abai Ibrahim wa Ismail. Ini ittiba juga, tapi ini adalah taklid ittiba yang boleh. Kalau ini ittiba yang disebut taklid itu yang tidak boleh, yang haram. Ngeyel. Ada masalah sampai sini? Nggak ada kan? Hilangkan pikiran kita berasumsi anu-anu, hilangkan aja. Meskipun tidak salah, karena Quran kan begitu. Kalau yang dimuliakan, ayat-ayat ini biasanya tidak akan muncul di benak seorang beriman kecuali memang sudah waktunya. Mengapa? Karena saya kalau bahas tafsir suka ngacrok-ngacrok ayatnya, kadang balik lagi, sudah jauh balik lagi. Karena itu yang biasanya tiba-tiba teko gitu loh. Saya kira kita semua mengalami ini. Kita mengalami ini. Maka saya tidak pernah merencanakan minggu besok kita kaji ayat ini, enggak. Biarin aja. Kita baca saja Quran tiap hari, terus baca. Nanti kan daftar, saya yang ikut hari ini, ya udah. Biasanya itu yang memang diperlukan. Sama kita simpan semua golok, pisau di rumah apa? Enggak semuanya dibawa kemana-mana. Oh ini kurban ya, udah keluarin goloknya. Bergulanya di situ. Insya Allah ketika ayat ini yang muncul, kita baca, saya tidak perlu panjang menjelaskan kemana arahnya, paham kan? Tidak usah bulet, tidak usah berbelit-belit, pokoknya gitu aja. Nah tinggal pertanyaannya sekarang, ketika ayat ini sudah kita pahami bahwa bisa jadi hari ini pun terjadi, tinggal di mana dan siapa kita. Apakah termasuk Yahudi atau termasuk muhtadun yang dapat petunjuk? Apakah termasuk orang yang kekeh karena selama ini sudah menikmati,
atau yang siap berubah. Karena ingat, satu saat kita akan mati. Berat ya? Ya berat lah. Kehilangan kehormatan, kehilangan pendaringan, ngikut anak muda lagi, kan kehormatan saya jadi hilang. Itu yang berat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah berubah? Ya sebahagian berubah, tapi yang banyak tetap saja. Apakah ketika Nabi Isa mengoreksi ajaran Yahudi yang menyimpang itu, semua Yahudi pindah jadi Nasrani? Tidak. Ya beberapa orang saja. Apakah ketika Nabi Muhammad datang mengoreksi kesalahan ajaran Nasrani, apa orang Nasrani pindah semua jadi Islam? Tidak. Tetap ada sampai hari ini. Tapi kita wajib menyampaikan. Soal diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Sebab wa ma alaina illal balahul mubin. Banyak dalam kehidupan ini yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Bahkan sudah dikasih merek. Wah, ini adalah anunya anu. Tiba-tiba ada peneliti anak-anak muda yang muncul. Loh, kok beda dengan yang di buku-buku lama, dengan yang di tulisan orang-orang tua kita. Ini siapa nih pelakunya? Disampaikan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, enggak apa-apa. Sampaikan saja. Tapi kalau panjenengan kekeh dengan argumen bapak saya, maka itu bukan dalil. Sebab dalil itu adalah hujahnya Quran, sunnah, atau fakta sejarah. Al-Fatihah.